Pemirsa, kali ini kita bersama Pak Haryono ya, Pak Haryono. Ini salah satu pelestari ya sejarah dan budaya Kerajaan Majapahit. Nah, kali ini penemuan yang terbaru, yaitu sebuah bandul atau timbangan kuno, Pak, ini ya. Timbangan kuno yang terbuat dari batu. Tetapi yang sangat menarik dan sangat langka adalah sebuah inskripsi yang ada di timbangan batu ini, yaitu yang terbaca kalau nggak salah ya 1400. Jadi 1400 ini kalau dijadikan Masehi ditambah 78 menjadi 1478 Masehi. Tahun ini sebenarnya tahun yang cukup unik ya. Tahun ini lebih tua dari prasasti Njiu, Pak. Dari prasasti Njiu yang pernah ditemukan di desa ini, Pak ya. Ini angka tahunnya 1486 Masehi, sedangkan di sini 1478 Masehi. Sehingga kemudian sekitar 8 tahun setelah batu ini dibuat, ini kemudian ditetapkan prasasti Njiu. Latar belakang ditemukan ini mungkin Pak Haryanto bisa menceritakan kepada kita sampai kemudian bisa bertemu dengan batu ini, Pak. Iya. Ya, saya kan waktu itu kan Iya. bukan ke rumah teman. Nah, saya lihat itu di pagar loh, apa itu? Saya lihat loh, pada akan tahunya lah. Saya tanyakan, kamu dari mana? Ini dari kakek saya dulu, disimpan di bawah gabah itu. Buat ganjel. Oh iya. Nah, kemudian saya lihat kan, terus saya cuci lagi, saya cuci ya, lo kok ada tangga-tangganya. Nah, kemudian saya pinjam dulu, ya, gitu. Iya, ke sini. Nah, seperti itu. Jadi ternyata memang di rumah-rumah warga, di kebun-kebun, di area ini itu banyak sekali tinggalan artefak-artefaktual yang sangat penting. Bahkan terakota seperti ini banyak, Pak ya. Iya. Terakota bersak-sak di belakang kita loh. Lihat ini, cita rasa peradaban tinggi ya. Jadi seperti motif percandian ya, ada semacam antefik-antefik, ada bagian-bagian kotak-kotak, pinggiran-pinggiran ya. Dan ini semuanya adalah terakota hiasan tiang-tiang kayu ya pada masa Kerajaan Majapahit. Yang dikenal di desa ini dikenal dengan pada masa Majapahit itu Trailokyapuri dalam prasasti Njiu, Pak ya. Trailokyapuri. Jadi nama yang cukup indah berasal dari bahasa Sanskerta ya. Trailokyapuri atau Trairokya itu nama yang sangat cantik. Puri itu identik dengan semacam istana atau semacam kuil atau semacam pura pemujaan gitu ya. Trailokyapuri nama Sanskerta gitu ya, yang pernah ditemukan prasasti Njiu 1 sampai Njiu 4 tahun 1408 Saka atau tahun 1486 Masehi, yang dikeluarkan oleh Sri Maharaja Girindrawardhana Dhyarana Wijaya tepat pada upacara Serada Agung. Upacara Serada Agung sendiri yaitu upacara 12 tahun mangkatnya seorang raja, yaitu ayah dari Girindrawardhana Dhyarana Wijaya, yang prasasti itu ditetapkan tahun 1486. Maka kalau dikurangi 12, maka kita akan bertemu angka tahun 1474, sehingga mangkatnya Dyah Suraprabawa yang tidak lain dan tidak bukan ayah dari Girindrawardhana ini mangkat tahun 1474. Sehingga kemudian dalam sumber tradisi 1478 Sirno ilang kertaning bumi dalam Babatan Ajawi, dalam Pararaton itu Sunyah Norah Yuganing Uwong, sama-sama mengacu pada Sunyah itu kosong, Norah kosong, Yuganing 4, Uwong itu 1. Jadi sama seperti batu ini ya, Sunyah Norah Yuganing Uwong. Kalau dibalik menjadi Uwong Yuganing Norah Sunyah, itu adalah berangka tahun 1400 Saka atau tahun 1478. Sedangkan dalam Babatan Ajawi itu Sirno ilang sama Sirno itu 0, ilang itu 0, kertaning itu 4, bumi itu 1. Jadi bumi, kertaning, ilang, kertaning bumi, Sirno ilang kertaning bumi, Sirno ilang ya. Jadi angka tahun ini sangat istimewa karena mengacu pada sumber-sumber tradisi tadi. Ini adalah sebuah momen yang menurut sumber tradisi runtuhnya Kerajaan Majapahit ya. Dalam peristiwa itu diceritakan bahwasanya Raja Brawijaya V itu kemudian diserang oleh putranya yang bernama Raden Patah, Sultan Demak. Ini juga diperingati dengan tahun 1400 Saka. Selama kemudian penemuan ini, Pak ya, penemuan yang sangat luar biasa sekali ini,
menurut Pak Haryanto itu apa sih arti pentingnya dari sebuah benda-benda ini, Pak? Ya, menurut saya itu sangat penting karena itu kan menyangkut sejarah pentingnya satu wilayah. Ya, wilayah mana ya? Ini kan sudah berapa tahun yang baru. Saya bangga sekali karena apa? Loh, desa saya itu ternyata tua dan sejarah. Ya, jadi benda-benda ini memang peninggalan kerajaan Majapahit. Salah satu keistimewaan desa Njiu ya itu memang terdapat dalam prasasti Njiu ya. Nah, ini ada rasa kebanggaan bahwasanya memang bahkan interpretasi terbaru itu kan Brahma Raja Ganggadhara, Pak ya. Yang itu ini adalah desanya dari Brahma Raja Ganggadhara, yaitu ganjaran dari Sri Maharaja Girindrawardhana Dhyarani Wijaya kepada Brahma Raja Ganggadhara, seorang pendeta yang sakti yang membantu raja bisa menduduki takhta Majapahit. Jadi seorang pendeta yang kemudian memiliki kesaktian yang berhasil mendampingi Raja Girindra sampai kemudian berhasil menduduki takhta Majapahit. Ini sesuatu tokoh sakti yang ada di desa ini, Pak. Nah, ini interpretasi terbaru, Pak. Jadi dalam sumber-sumber Portugis setelah mangkatnya Girindrawardhana Dhyarani Wijaya atau yang disebut Batara Wijaya ini dalam sumber-sumber Portugis, ternyata raja yang menggantikan itu adalah Adipati Udara, Pak ya. Adipati Udara atau Prabu Udara. Yang ternyata nama Udara itu sebenarnya bisa saja ejaan Portugis untuk menyebut Ganggadhara, Pak. Nah, jadi ini sesuatu yang luar biasa kalau kemudian Brahma Raja Ganggadhara yang rumahnya pernah berada di Jiu atau di tanah terai Lokyapuri ini kemudian karena kesaktiannya itu bisa menjadi Raja Majapahit loh, Pak. Yaitu orang-orang Portugis kemudian menyebutnya itu adalah Adipati Udara atau Patih Udara, atau bukan raja, maksudnya patih gitu ya, menjadi patih, jadi Patih Udara. Yang mungkin saja itu adalah Sri Brahma Raja Ganggadhara, atau disebut juga orang Portugis menyebut Dara, udara gitu ya. Dari awalnya menjadi pendeta yang bisa karena kesaktiannya mengantarkan Raja Majapahit menduduki tahta, akhirnya juga menjadi patih, setara dengan Gajah Mada. Luar biasa. Tapi pada masa Portugis sudah masuk ke Indonesia, yaitu sekitar tahun 1527-an, 1500 sekian itu ya. Jadi di pertengahan abad ke-16. Karena memang pembangunan candi yang ada di Gunung Penanggungan ini, angka tahunnya ini masih terpahat di Candi Merak, di Candi Yuda itu 1511 Saka. Jadi 1511 diduga kerajaan Majapahit ini masih eksis, masih ada. Nah, ini karena bagaimanapun juga kerajaan Majapahit harus menyokong ya, mendanai atau memperhatikan para pendeta termasuk bangunan-bangunan yang ada di Gunung Penanggungan, kayak gitu, Pak. Selain itu, Pak, selama ini gitu, Pak, mungkin Bapak mimpi apa saja atau motivasi yang mendorong Bapak bisa kemudian ada semacam panggilan moral gitu, Pak ya. Kok ini tergeletak di sawah, di kebun, itu kemudian dikumpulkan ini artefak-artefak yang sangat penting ini, motivasi Bapak itu apa saja? Ya, untuk mendongkrak para pemuda-pemuda agar tahulah sejarahnya desanya itu gimana gitu. Nah, dari situlah saya kumpulkan, ada penemuan apa saya bawa pulang, ada apa aja saya pulang, seperti keramik-keramik itu juga saya sedikit pun saya punya. Banyak, Pak. Ini apa saja, Pak? Ya itu ya keramik lah, keramik, seperti ini loh. Terakota. Kalau saya pikir ini sejarah yang sangat mahal. Nah, karena tidak ada di tempat lain. Nah, betul. Karena itu saya, wah, sejarah Njiu itu memang hebat. Dari zaman dahulu sampai sekarang peninggalannya loh masih banyak terpendam. Banyak. Oh iya ini. Ini apa ini, Pak ya? Kok sangat seperti apa ini ya? Ini seperti kalau pancuran ya? Bukan, saya kira ini adalah pojok. Oh, pojokan genteng, Pak. Apa ya? Ukel, Pak ya? Salah satu bentuk motif ukel dengan motif yang lainnya, Pak ya. Oh, saya kira ini pancuran kayak gentong besar, terus kayak untuk tempat wudhu airnya. Kalau saya lihat kayak keran gitu loh, Pak. Bukan ya? Bukan. Tapi ini hiasan dari genting, Pak ya. Semacam Di ukel. sini tuh banyak ini di sini.
Nah, ini salah satu ukel itu adalah genting pada masa kerajaan Majapahit, yang artinya rumah-rumah pada masa kerajaan Majapahit tidak hanya di Trowulan sebagai ibu kota dan istana kerajaan Majapahit, di desa-desa atau bahkan mungkin rumahnya Sri Brahma Raja Ganggadara ini sudah menggunakan genting. Tapi kebanyakan memang sumber-sumber historis pada waktu itu rumah-rumah warga masih banyak yang masih menggunakan ilalang, daun tebu, daun ilalang. Dan biasanya yang memiliki genting ini hanya pembesar-pembesar, orang-orang kaya saja, para petinggi ya, para petinggi kerajaan, orang-orang kaya. Banyak Pak yang dikumpulkan ini Pak ya. Banyak. Oh iya, banyak sekali Pak ya ini. Loh iya, ini baru ditemukan ini Pak kok. Pasti basah. Loh, ada hiasan-hiasan yang cukup menarik dari sebuah terakota ini Pak ya. Iya. Loh ini juga terakota yang sangat banyak Pak ya. Iya, banyak sekali dan sangat-sangat indah. Jadi motifnya ini mencitrakan sebuah ketenangan batin dari seorang pemahatnya gitu ya. Kalau gerusa-gerusu kan nggak bisa. Kalau kemudian tidak ada ketenangan batin, kemudian menjaga hawa nafsu yang tenang ini, hal-hal sekecil ini dipahatkan dengan motif sekecil ini hanya kemudian orang-orang yang memiliki ketenangan, kejernihan hati saja yang bisa kemudian memahat sedetail ini Pak ya. Luar biasa. Kalau sebenarnya kalau ditimbang biasa, ini berapa kilo kira-kira? Kemungkinan itu sekitar 5 kiloan. Sekitar 5 kilo ini Pak ya. Luar biasa, 5 kilo. Kemudian diduga ini lubang untuk mengikat tali gitu Pak ya. Pada masa waktu itu bisa tidak tali rafia seperti ini, mungkin tali yang lebih besar Pak ya. Tampang biasanya. Biasanya tambang Pak ya. Tampang. Coba mungkin dipraktekkan gitu ya. Ada tali yang lebih kecil Pak ya. Panjang punya talinya Pak di sini Pak ya. Oh, bekas apa ya? Oh, bekas kerupuk. Nah ini Pak, sudah Pak ya. Coba. Jadi teman-teman, kemungkinan pada masa kerajaan Majapahit itu ada seputas tali, biasanya terbuat dari ijuk, atau mungkin kulit itu Pak. Biasanya itu tali-tali dulu itu kulit bendo itu loh. Kulit bendo ya. Pohon waru. Pohon waru bisa gitu ya. Terus kemudian diikat gini Pak ya. Terus kemudian timbangannya waktu itu gitu, misalnya mau menimbang Pak? Menimbang padi atau apa gitu, berarti dengan bantuan tongkat Pak ya dulu berarti ya. Tongkat. Itu Pak, tongkat itu Pak, panjang Pak itu Pak ya. Dengan tongkat. Di sini ada mungkin cantolan gitu ya, cantolan di atas gini ya mungkin Pak. Dicantolkan, terus diangkat gitu Pak. Berarti padinya di sana. Seperti ini cara menimbangnya. Kemungkinan Pak ya. Kemungkinan begini. Berat Pak ini. Sekitar berapa? 5 kiloan. Jadi luar biasa sekali ini temuan-temuan yang kita akan bisa menginterpretasi bagaimana kemudian pola-pola ekonomi pada masa kerajaan Majapahit, pola-pola kehidupan sosial ekonomi tentunya ya pada masa kerajaan Majapahit, bagaimana cara kemudian menimbang. Jadi ini adalah salah satu maknanya adalah keadilan gitu ya. Jadi baik itu kemudian saudagar dengan masyarakat, misalnya petani dalam membeli hasil pertaniannya itu tidak langsung kemudian dijarah atau apa, tapi ditimbang dengan timbangan yang sangat adil gitu ya, untuk menunjukkan berat dan harganya. Nah tentunya itu. Dan pada masa kerajaan Majapahit sistem moneternya adalah menggunakan mata uang emas dan perak. Ada istilah Swarna, Masa, Kupang, Satah, Kati, Dharana. Ini adalah satuan-satuan mata uang emas dan perak. Namun untuk transaksi kecil biasanya beli gorengan gitu Pak, atau beli kan kalau menggunakan mata uang emas dan perak ini harganya terlalu mahal. Iya, karena satu uang Swarna itu bisa membeli 1 ekor kambing. Nah, otomatis bingung kalau ini digunakan untuk membeli gorengan, sayuran, beras, garam. Nah ini kemudian Majapahit dalam perkembangan perdagangan menggunakan uang kepeng Pak. Punya kial gatenya Pak Haryono. Ya itu Pak. Menggunakan uang kepeng yang diimpor dari Tiongkok, yang terbuat dari tembaga, terbuat dari perunggu gitu. Nah ini punya Pak Haryono. Lah ini teman-teman. Jadi sistem uang kepeng Tiongkok ini ya dari berbagai macam dinasti, ada dinasti Ming, dinasti Yuan, dinasti Song gitu ya. Ini memang diimpor secara besar-besaran dari Tiongkok gitu ya. Jadi ini jumlahnya sangat banyak. Dulu ditemukan di situ satu karung. 1 karung uang kepeng.
itu masih ada tali-talinya gitu Pak ya? Masih ada, masih utuh. Masih utuh, ada merengkel-merengkel tali-tali gitu Pak ya? Iya. Nah, uang Nah, iya di ronce ya. Ronce. Nah, jadi uang kepeng Tiongkok ini memang harganya itu tidak terlalu mahal, sehingga untuk pembelian itu biasanya ini diikat dalam utas tali yang biasanya ada 25 keping yang dikenal dengan selawe. Satu lawe Pak, selawe itu aslinya yaitu 25 keping selawe. Lawe itu adalah tali yang terbuat dari kain, lawe Pak ya. Nah, seperti ini tuh diikat dalam 25 keping, itu namanya selawe, satu lawe ya, sehingga nama selawe itu masih digunakan hingga saat ini ya. Setelah 24 itu seharusnya kan 25, tapi di bahasa Jawa setelah 4 lekur itu bukan 5 lekur, melainkan selawe, selawe satu lawe. Kemudian kalau 50 butir itu kan setelah petang puluh seharusnya 50 kan Pak, tapi seket itu berasal dari kata seikat, satu ikat, seikat itu berasal dari, sehingga kemudian selawe, seikat itu merupakan bahasa-bahasa yang muncul sejak masa kerajaan Majapahit yang dilatar belakangi oleh ini kumpulan dari koin kepeng Tiongkok yang diikat dengan lawe atau dengan tali, seikat dari seket atau selawe itu Pak ya. Jadi ini adalah sistem moneter pada masa kerajaan Majapahit ya, untuk pembelian transaksi kecil. Teman-teman itu memang Majapahit menggunakan koin kepeng ini ya. Jadi luar biasa Pak, temuan-temuan yang sangat luar biasa sekali. Jadi teman-teman ini ya, jadi ini tidak memiliki makna batu saja yang keras tentunya Pak ya, tapi leluhur kita memilih batu sebagai bahan ini adalah agar generasi yang akan datang itu bisa menyaksikan agar tidak mudah lapuk, tetap bisa abadi, karena batu itu lambang keabadian. Dan yang sangat penting sekali itu ya, ada nilai-nilai keadilan, nilai-nilai perdagangan, nilai-nilai timbangan, itu adalah sosial ekonomi kemasyarakatan pada masa kerajaan Majapahit. Juga nilai-nilai pendidikan, edukasi, serta nilai-nilai pengetahuan ya, pengetahuan pendidikan, ada dituliskan angka tahun di sini. Artinya ketika leluhur kita membuat ini kemudian diberikan angka tahun dengan angka Jawa kuno 1400 Saka atau tahun 1478 Masehi, ini menandakan sebuah masyarakat yang tidak melupakan waktu ya Pak ya, yang menjaga waktu agar untuk menjaga masa. Artinya sejarah itu harus tetap harum. Artinya orang-orang yang berlaku kebaikan, kejujuran itu akan diingat oleh leluhur kita, cucu kelak gitu ya, anak cucu kelak. Begitu juga orang-orang yang berbuat kejahatan di masa yang lampau, maka anak cucu kita akan mengingatnya, dan itu sesuatu yang sangat merugikan di yang akan datang gitulah. Itu sesuatu yang dipahami oleh leluhur, sehingga kemudian leluhur itu ketika datang ke makam untuk menghormati leluhurnya, ke candi-candi untuk menghormati rajanya, itu senantiasa membawa wewangian Pak ya, bunga-bunga yang wewangi, itu agar kemudian kebaikan-kebaikan atau nama harum dari leluhurnya itu terus dikenang. Dan itu menjadi pelajaran bagi kita semua agar di kehidupan ini senantiasa berbuat kebaikan, sehingga kemudian kita meninggalkan sebuah keharuman nama baik gitu Pak, dan jauh dari kemudian nilai-nilai yang buruk ya, karena itu semuanya akan diingat oleh generasi yang akan datang atau anak cucu kita kelak.